Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Diary Pejuang Covid. Berhati-hati ya. Halo, selamat malam Sobat Ngulik. Malam minggu lagi pada ngapain aja nih? Ada yang lagi hangout bareng pacar atau yang jomblo nugas aja nih, hayo. Pokoknya mau ngapain aja dan gimana aja, tetap harus ngopi podcast, ngobrol penuh inspirasi. Di podcast episode ke-7 kali ini ada bahasan yang menarik banget nih Sobat Ngulik, tentang diari pejuang COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu nih Sobat Ngulik, kalau sekarang kan COVID-19 lagi mewabah media terjangkit. Nah, tapi sayangnya nih Sobat Ngulik, kalau kita ngomongin tentang virus COVID-19, masih banyak banget stigma negatif di kalangan masyarakat. Walaupun Sobat Ngulik, kita tahu nih, kalau obat COVID-19 bukan, tapi orang-orang yang positif terjangkit COVID dan seseorang yang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan, itu sangat perlu dukungan dari lingkungan, terutama keluarga dan teman-teman terdekat nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Yuma Ardita, bisa dipanggil Yoma, dan rekan saya Aisyah Sari akan menemani Sobat Ngulik semua pada episode kita kali ini. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa dan sangat menginspirasi, yaitu Kak Ara Wiraswara. Beliau adalah orang yang pernah berjuang melawan COVID-19 dan pernah diisolasi di RSUD Kota Bogor. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja sapa Kak Ara. Halo Kak Ara, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat Ayu dan juga Yoma. Oke, Alhamdulillah. Semoga terus sehat ya Kak. Ya, betul, itu modal kita semua. Jangan lupa banyak minum suplemen juga. Oke, baik Kak. Nah, boleh cerita lebih jauh nggak Kak mengenai educational background, karir dahulu, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Kak? Ya, saya IPB, angkatan 37. Jadi nyebutin angkatan jadi agak malu ya sebenarnya, 37. Ini terakhir angkatan berapa IPB? Saya angkatan 37, angkatan pertama Fakultas Ekonomi Manajemen, jurusan Ilmu Ekonomi. Terus sekarang aktivitas di pemerintah Kota Bogor, menangani kerjasama pemerintah. Saya di bagian pemerintah, menangani rencana kerjasama pemerintah daerah Kota Bogor dengan banyak pihak. Saya dikasih kerjasama bagian pemerintah. Sekarang tinggal di daerah Tanah Baru, Taman Kenari, dengan 1 istri dan 3 anak. Itu kurang lebih. Oke, seperti yang kita tahu nih ya, Kak Ara ini kan pejuang COVID-19 nih ya Kak. Kak Ara ini dulu gimana sih Kak awal mula ketika tahu Kak Ara terkena COVID-19 dan gejalanya itu seperti apa Kak? Bisa diceritakan lebih lanjut ke kita? Iya, jadi terkonfirmasi positif pertama kali itu tanggal 19 Maret ya, 19 Maret, hasil swab tanggal 17 Maret saya di swab, tanggal 19 Maret keluar. Padahal tanggal 16 malam itu saya juga melakukan rapid test gitu. Itu hasilnya non-reaktif dan non-reaktif. Terus juga saya pede aja gitu kan, waktu diminta untuk melakukan swab besoknya, saya pikir hasilnya kurang lebih sama lah gitu untuk ini. Tapi ternyata ininya berbeda gitu. Ternyata hasilnya positif tanggal 15 dengan kurang lebih gejala. Memang saya merasakan demam itu sejak tanggal 12 waktu itu di Istanbul, karena kebetulan lagi dalam perjalanan dinas gitu ya. Di Istanbul sudah ngerasa demam. Tanggal 13 itu 13 sudah demamnya agak turun gitu, setelah dikerok gitu ya, sama minta tolong sama anak PPI di Istanbul gitu, karena saya ngerasa kurang fit. Tanggal 13 membaik, 14 membaik, 15 itu kebetulan di Baku, Azerbaijan, demam lagi, demamnya tinggi banget gitu ya, dan udah nggak enak badan banget untuk ini. Jadi 15 pulang ke Indonesia,
Sampai tanggal 16 malam itu tadi saya cerita rapid test untuk sebelum ke rumah saya ingin memastikan bahwa saya baik-baik saja gitu untuk ini ya, dan ternyata rapid testnya sih menggembirakan gitu, non reaktif gitu, udah seneng lah untuk ini ya. Selanjutnya setelah rapid test ternyata harus melakukan swab. Saya di swab tanggal 17 dan dikabarkan positif tanggal 15. Itu waktu itu memang sambil menunggu hasil swab itu yang saya rasain itu demam, batuk, dan nyeri badannya luar biasa gitu. Jadi selama 3 hari itu tidur itu nggak bisa, saking ngerasain. Saya belum pernah ngilu sakit badan sedahsyat itu yang pernah saya alami ya waktu dengan COVID itu untuk ini. Jadi tanggal 19 malam begitu dinyatakan positif, saya dibawa ke RSUD. Jadi untung dibawanya tengah malam gitu ya. Kalau dibawanya siang-siang, ada ambulan, pakai pakaian hazmat lengkap gitu, mungkin akan heboh tetangga-tetangga segala macam. Tapi syukurnya dibawanya tengah malam gitu. Jadi semua orang udah tidur dan cuma yang jadi saksi matanya cuma istri aja gitu ya. Jadi saya dibawa ke rumah sakit, kemudian menjalani isolasi di rumah sakit itu kurang lebih 22 hari sama Pak Wali Kota gitu. Jadi Pak Wali Kota case nomor 1, saya case nomor 2, begini ya. 22 hari di rumah sakit, kemudian waktu itu diizinkan pulang karena gejala klinisnya sudah tidak ada, kata dokter. Walaupun swabnya masih positif waktu itu, jadi diizinkan pulang. Jadi pulang juga masih deg-degan gitu kan, karena pulang harus ketemu istri yang lagi hamil sama anak-anak gitu kan. Waktu kondisi masih positif gitu, tapi dokter meyakinkan harus tetap pakai masker medis selama ada di rumah, terus juga tidur terpisah gitu, untuk yang penggunaan kamar mandi terpisah kan, kata dokter. Jadi walaupun masih positif, jadi diizinkan untuk isolasi mandiri. Tapi memang uniknya gitu ya, waktu itu saya pikir 1 minggu, setelah 2 minggu di rumah selesailah gitu ya. Tapi ternyata takdirnya berbeda gitu. Qadarullah, saya harus dapat ujiannya panjang lagi gitu. Jadi dari April di rumah sampai Juli baru dinyatakan selesai. Karena waktu itu rezimnya masih 2 kali negatif berturut-turut. COVID ini kan berkembang terus ya penelitiannya, karena orang juga, dokter juga masih pada baru kali ya menghadapi virus ini. Jadi kalau awal itu kan harus 2 kali negatif berturut-turut. Jadi saya masih kebagian struggle banget untuk mendapatkan 2 kali negatif berturut-turut. Makanya kemudian panjang banget baru dapat selesai itu di bulan Juli 2020. Oke Kak, dengan gejala yang demam, batuk, dan juga pegal itu, kalau boleh sharing nih Kak, treatmentnya tuh apa sih Kak selama perawatan dahulu, dan mungkin bisa diinfokan bocoran obat-obatannya itu seperti apa Kak? Jadi COVID ini kan belum ada obatnya ya, walaupun Kimia Farma kemarin mengumumkan ada obat COVID 3 juta maju ya. Jadi waktu zaman saya sih dokter itu ngasih kalau demam dikasih paracetamol, batuk dikasih obat batuk. Saya punya gejala mual itu dikasih dikasih obat mual gitu ya. Saya seminggu itu diinfus terus diberikan suntik karena susah makan ya. Yang saya alami itu susah makan, yang bukan main, semua makanan flat rasanya semua. Jadi dokter selalu sebelum makan itu saya dikasih suntikan obat lambung sama obat anti mual gitu supaya bisa nelan lah mungkin. Jadi struggle itu seminggu pertama di rumah sakit. Jadi setelah seminggu pertama sih relatif membaik, tinggal pemulihan psikis gitu ya untuk ini ya. Jadi dokter juga biasanya malam itu di RSUD itu kita dikasih jamu kunyit untuk ini ya, untuk penetralisir mungkin ya. Jadi based on per gejala gitu. Jadi per gejala obat itu diberikan per gejala gitu. Tapi nggak tahu nih kalau obat yang Kimia Farma di launch kemarin. Jadi tidak ada obat khusus sih. Sisanya kita inisiasi sendiri gitu ya. Kita maksud di drop madu oleh keluarga, oleh teman-teman gitu ya. Jadi madu, sari kurma dan lain-lain. Saya konsumsi juga untuk, terutama propolis juga saya konsumsi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh lah. Karena obat-obatan itu memang hanya diberikan based on gejala saja.
Oke, Gitu. nah berarti obatnya tuh cuman untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Betul, ya, Kak? dan juga menekan gejala klinis yang ada gitu untuk ini. Oh iya, kakak kan juga setelah menjadi pejuang COVID nih tergabung dalam suatu komunitas Temanko nih Kak. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu nih Kak, misi dari Temanko itu apa? Terus kegiatannya gimana aja gitu? Mungkin ada teman-teman yang mau gabung. Jadi itu berdasarkan apa yang saya rasakan di rumah sakit gitu ya, dan juga di isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau setiap pasien COVID ini pasti menghadapi yang pertama gejala klinis, batuk, demam dan lain-lain gitu ya. Juga soal persoalan psikis. Tadi Yoma menyampaikan bahwa soal stigma negatif gitu ya. Seakan-akan kalau misal karena COVID itu aib yang luar biasa banget untuk ini ya. Dan itu tadi kalau kita ngobrol dengan teman-teman sesama penderita COVID-19 itu ada satu fase yang kita menyebutnya fase ngerasa sendiri gitu ya. Ngerasa sendiri, kalau Pak Wali Kota suka menyebutnya pasien COVID itu memang gampang baper, bawa perasaan gitu ya untuk ini ya. Jadi memang itu kadang-kadang terjadi gitu. Selama proses pendampingan yang kita lakukan di Temanko, ada beberapa misal kita mendatangi masyarakat karena masyarakatnya sampai misal di salah satu wilayah di Kota Bogor itu ada satu keluarga kena COVID, itu sampai jalan menuju rumahnya itu sampai ditali rapiain gitu ya. Kita coba mediasi dengan RT dan RW setempat gitu untuk ini ya. Dan itu tadi, bayangkan ketika kita menghadapi gejala fisik gitu ya yang hebat, kemudian kita dapat sesuatu kado tanda kutip dari tetangga kita seperti itu, tentu itu kan ada gejala psikis tambahan gitu, stres bertambah gitu. Kapan imunnya naik gitu untuk ini ya. Dan itu pun yang saya rasakan gitu. Itu pun yang saya rasakan. Saya membayangkan bagaimana menjalani isolasi mandiri selama 3 bulan gitu. Itu bukan persoalan sederhana. Manajemen stresnya luar biasa yang saya rasakan. Bagi saya pada fase-fase seperti ini saya membutuhkan teman untuk berbagi cerita gitu. Makanya saya suka ngobrol sama beberapa sahabat gitu ya. Hanya untuk bercerita saja apa yang saya rasakan sekarang, karena bagi saya itu penting supaya healing saya untuk supaya agak membaik perasaan saya di tengah kok lama banget ini COVID dengan saya gitu ya. Kalau ditanya apakah stres, bukan stres lagi, mungkin dekat-dekat ke depresi gitu ya, dekat-dekat ke depresi gitu mungkin ya. Jadi makanya penting bagi saya untuk menemukan teman ngobrol selain dengan istri gitu berbaginya gitu. Jadi saya membutuhkan teman ngobrol dengan orang-orang yang juga mau mendengarkan saya. Hanya untuk mendengarkan saja itu penting gitu untuk menguatkan saya bahwa saya untuk sembuh gitu ini. Nah berangkat dari cerita itu, kemudian saya berpikir apakah yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh pasien-pasien COVID yang lain gitu. Dan ngobrol dengan beberapa orang itu sama persoalannya gitu ya, kurang lebih sama gitu. Apalagi yang mungkin tinggal di daerah rural gitu ya, perkampungan untuk ini ya. Nah kemudian beberapa teman yang pernah menjadi pasien COVID juga bertanya ke saya, ngobrol-ngobrol saling menguatkan. Saya berpikir ini harus dibuat sebuah gerakan gitu ya, sebuah gerakan mantan-mantan survivor yang punya pengalaman yang khas dan beragam, karena cerita COVID bagi setiap orang itu pasti berbeda dan khas gitu ya. Artinya dari satu sisi mereka punya pengalaman, di satu sisi mereka punya pengalaman dan itu penting untuk dibagi ke para pasien COVID-19. Jadi kalau para pasien COVID-19 merasakan demam, batuk segala macam, termasuk merasa bahwa kok saya ngerasa sendiri ya, tetangga tidak support, keluarga sudah tidak malah menjauhi misal untuk ini ya. Kita ingin menguatkan mereka, Bapak Ibu, kami pernah di posisi Bapak dan Ibu, tenang gitu ya. Tenang, ayo berjuang sama-sama pada satu titik tertentu, insya Allah COVID ini selesai gitu ya. Jadi pemikiran itu pula yang kemudian saya tawarkan ke teman-teman di Salam Aid. Saya berpikir kalau saya memang PNS, tapi kalau misalnya gerakan ini based on dilakukan oleh pemerintah, mungkin feel-nya kurang dapat gitu ya. Makanya saya tawarkan ini, gagasan ini ke teman-teman Salam Aid yang berbasis kerelawanan dan komunitas gitu. Jadi saya ingin gerakan ini bergerak dari masyarakat gitu. Dan alhamdulillah ide itu
disambut, kemudian teman Salam Aid, Kang Lutfi dan kawan-kawan menambahkan beberapa insert pendampingan. Tidak hanya soal pendampingan psikis gitu ya, tapi juga kita berbicara bagaimana pendampingan ekonomi. Karena isolasi mandiri terputus untuk akses keluar gitu. Jadi kita ingin selama salah satu mereka melakukan isolasi mandiri, kebutuhan pokok dan kebutuhan sembakonya kita supply, kita jaga untuk ini. Itu dua pendampingannya. Yang ketiga, pendampingannya itu adalah pendampingan spiritual. Kemudian kami ini juga tidak kalah penting karena aspek spiritual juga memegang peranan penting bagi seseorang pasien COVID untuk meyakini dirinya bisa sembuh gitu ya, supaya tidak stres segala macam. Dan kami menggandeng teman-teman hijrah untuk gabung untuk memberikan spirit pemahaman agama agar pasien COVID mau terus berjuang melawan COVID-19. Yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu edukasi ke masyarakat. Itu tadi soal stigma, soal salah kaprah gitu untuk ininya. Kita juga ingin masyarakat juga tetangga-tetangga terutama itu bisa menjadi support system bagi si pasien untuk secepatnya pulih dari COVID-19. Yang tadi saya ceritain kasus kita pernah memediasi gitu ya, Pak RT, Pak RW dan juga Satgas di salah satu di Kota Bogor dengan yang tadi satu keluarga kakak adik terkena COVID-19 yang sampai ditali rapiain gitu ya, gang rumahnya. Kita coba ngobrol, kita sampaikan, Bapak, Ibu, COVID ini belum ada obatnya. Kalau Bapak dan Ibu ingin membantu si pasien cepat pulih, wilayah ini clear dari COVID-19, kita harus sama-sama gitu. Sama-sama membentuk support system untuk membantu penyembuhan si pasien. Caranya apa? Kalau memang tidak bisa membantu membantu pengiriman sembako segala macam, minimal kita tidak mengucilkan mereka, kita memberikan semangat kepada mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah gitu ya, si pagar dan juga tali rapi itu hanya terpasang kurang lebih 6 jam lah begitu kita bereskan gitu. Sama halnya ketika banyak cerita-cerita menarik di masyarakat yang itu yang juga jadi concern temanku dan juga Salam Aid gitu ya. Kita terjun ke masyarakat, mempertemukan keluarga pasien, mempertemukan Pak RT, Pak RW agar sama-sama membentuk support system yang baik bagi si pasien dan keluarga sehingga mereka merasa nyaman. Jadi mereka konsentrasi terhadap penyembuhan COVID-nya, tidak lagi memikirkan aduh keluarga saya makan apa ya, atau keluarga saya kok dikucilin sama tetangga segala macam. Kita ingin si pasien benar-benar konsentrasi dengan proses penyembuhan COVID-nya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dengan hal dan teknik baik keluarga maupun tetangga. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh teman COVID. Oke, baik Kak. Jadi kan tadi Kakak Ara cerita tuh kalau misalkan di karena COVID ini kayak gabut, mungkin bisa dibilang gabut ya, karena isolasi itu dia pasti sendiri gitu kan. Jadi itu kalau tips-tips di media kan selalu ada iman, imun, dan aman ya Kak. Kalau Kakak sendiri itu gimana sih agar tetap bisa stay healthy and produktif Kak di masa pandemi yang seperti ini? Kalau saya betul iman, imun, aman gitu ya. Ya itu betul untuk ini ya. Saya sih salah satu healing saya gitu karena jujur 4 bulan itu bukan waktu yang singkat ya, 4 tahun gitu yang biasanya kita bisa melakukan apa-apa. 2 kali lebaran saya berarti 2 kali lebaran maksudnya Idul Fitri, Idul Adha itu pertama kali dalam hidup saya stay di rumah, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa salaman sama istri sama anak-anak gitu, tapi peluk-pelukan gitu. Dan gitu perlu manajemen stres yang baik gitu ya. Salah satu yang bagi saya lakukan adalah menulis gitu. Di rumah sakit lumayan lah banyak puisi-puisi yang lahir dari proses kesendirian di ruang isolasi gitu ya. Atau di rumah saya teruskan juga mengisi tulisan gitu untuk yang penting saya bisa mencurahkan lah supaya tidak numpuk gitu ya, kekesalan gitu, kesetresan itu supaya tidak numpuk untuk ini ya. Kemudian itu tadi salah satunya yang bisa dilakukan adalah menelepon teman, untuk sekedar ngobrol saja gitu tentang kondisi saya gitu segala macam. Jadi itu yang bisa saya lakukan gitu untuk ini ya. Yang paling pentingnya itu tadi iman, berpasrah terhadap ketentuannya, meyakini bahwa
tidak pernah ada yang salah dengan takdir Tuhan gitu ya. Apapun hasil akhir takdir itu insya Allah tidak akan pernah salah gitu untuk ini ya. Jadi itu yang perlu coba diyakinkan gitu. Jangan sampai nanti kita berburuk sangka terhadap apa yang telah digariskan Tuhan gitu ya. Jadi bawaannya nyalahin. Karena saya juga mengalami proses itu gitu. Mencoba protes gitu. Kenapa saya, tapi tidak selesai juga pertanyaan itu. Tapi kalau misal kita coba, udah mungkin ini udah apa yang digariskannya, kita yang dipilih tanda kutip untuk menerima COVID-19 ini tinggal dijalani gitu ya. Proses akhirnya seperti apa? Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berikhtiar gitu, berikhtiar. Kesal dan sedikit putus asa mungkin boleh saja, tapi jangan panjang-panjang. Setelah itu tadi berusaha. Dan pada proses ketika ada pada satu titik putus asa, ya coba cari cara untuk bersyukur gitu. Salah satunya tadi mungkin mengingat-ingat masa-masa bahagia gitu ya, masa-masa bahagia segala macam. Ya nelpon teman yang bisa memberikan masukan kepada kita, itu salah satu cara untuk tetap berada pada track yang benar selama proses penyembuhan. Gitu. Ya nih Kak, terakhir ya Kak. Ya. Pesan Kakak buat rekan-rekan mahasiswa atau mungkin orang-orang di luar sana yang sekarang tuh masih dia suka keluar nggak jelas, atau istilahnya tuh kayak apa ya, layapan gitu Kak di masa pandemi kayak gini. Kalau menurut Kakak itu harus gimana tuh Kak? Pesan buat mereka Kak. Jadi sebagai makhluk sosial tentu kita punya hak untuk untuk keluar rumah gitu ya, karena di dalam rumah pun itu akan juga memicu stres yang juga gitu. Tapi yang satu hal yang paling pasti, virus itu ada kok. Jangan denial juga bahwa virus itu tidak ada. Buktinya kami dan juga alhamdulillah sekarang temanku ini punya kurang lebih 34 survivor relawan di dalamnya gitu ya. Itu adalah bukti bahwa virus itu pernah ada gitu. Kami adalah salah satu buktinya. Jadi kalaupun memang harus keluar rumah, yuk pastikan bahwa masker selalu dipakai, maskernya yang benar gitu ya. Masker yang benar artinya kalaupun pakai masker kain itu yang ada 3 lapisnya supaya nanti memang benar-benar efektif melindungi kita. Sering-sering cuci tangan segala macam. Artinya keluar rumah tidak dilarang selama kita mematuhi protokol kesehatan yang baik, karena itu tadi virus itu ada untuk ini. Terus yang kedua yang juga penting yang kita ingin sampaikan juga ke siapapun gitu ya. Siapapun kalau misal ada di lingkungan sekitar yang terkena COVID-19, mari dukung si pasien dan keluarganya. Bukan menjauhi, bukan menyebarkan gosip yang tidak-tidak, menebarkan ketakutan. Itu tadi dukung, memberikan support, dukungan kalau memang diperlukan. Itu tadi bersama tetangga-tetangga lain bergiliran mensupport makanan sehingga mereka tertib melakukan isolasi mandiri untuk ini. Dan juga buat pasien COVID-19 yang sekarang mungkin masih berjuang, yakinlah virus ini bisa dilawan gitu ya. Alhamdulillah banyak dari kasus sembuh itu jauh lebih banyak daripada kasus kematian gitu. Jadi yakin pada proses ikuti semua saran dokter dan perawat. Dan kalau memang butuh pendampingan dari temanku, nanti bisa hubungi kami. Nanti bisa boleh dipromosi ya. Instagramnya Salam Aid itu bisa daftar sebagai relawan, terutama bagi mereka yang pernah terpapar COVID-19 dan sembuh. Itu bisa ambil bagian menjadi relawan survivor COVID-19. Dan juga bagi masyarakat yang butuh pendampingan bisa menghubungi juga di situ. Kami siap insya Allah untuk melakukan pendampingan psikis, pendampingan ekonomi, terus juga edukasi ke warga masyarakat agar warga masyarakat bisa menjadi support system yang baik untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Gitu Yoma dan juga Ayu. Sehat-sehat ya. Nah, iya Pak. Amin. Siap Kak. Ini emang udah kuliah ya? Belum kan? Kan dengan banyaknya tadi gejala-gejala dari Kak Ara yang batuk, demam, dan juga gabut juga, ibaratnya kayak bisa dibilang gabut gitu kan ya Kak, kalau di rumah sakit sendiri kayak gitu isolasi. Justru hal itu juga membuat si Kak Ara tuh nyiptain sebuah karya baru gitu, kayak puisi-puisi itu kan keren banget sih Kak, itu keren banget. Dan mungkin juga kalau ada yang tetangga kita yang kena COVID, justru jangan kita jauhi, tapi kita tuh dukung mereka supaya mereka tuh bisa kuat, dan juga kita bisa semuanya warga negara Indonesia bisa melawan COVID
ini dan segera mungkin COVID ini tuh bisa pergi gitu dari negara kita agar kita bisa bertatap muka, nggak selalu lewat Zoom seperti ini. Betul. Dan mungkin Kak Ara bisa kasih nih closing statement-nya buat kita semua. Silakan Kak. Itu tadi closing ininya bahwa itu virus buat yang memang masih suka keluar rumah gitu ya. Mari mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Virus ini ada, virus ini nyata gitu ya. Masker bukan sesuatu yang meribetkan kita, tapi untuk sementara masker itu adalah vaksinnya kita untuk ininya gitu ya. Jadi mari berjuang bersama-sama menjauhi virus ini. Kalaupun memang tidak ada keperluan yang mendesak, ya udah stay at home sajalah gitu untuk ini ya. Jadi kalaupun memang kangen konser musik dan segala macam, ditunggu dulu gitu ya, simpan dulu segala macam, menikmati yang ada sampai kondisinya berangsur pulih, dan mari selalu menjadi support system yang baik bagi seorang pasien COVID-19 ataupun keluarganya yang terdampak COVID-19, karena dukungan kita akan sangat membantu proses pemulihan dari seorang pasien untuk sembuh dari COVID-19. Biarkan si pasien konsentrasi terhadap bagaimana dia berupaya pulih dari COVID-19, jangan dibebani dengan persoalan hanya gara-gara kita menebar gosip yang tidak benar gitu ya, mengucilkan pasien dan juga keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Kak Ara. Siap. Sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Ngopi Podcast. Terima kasih Yoma dan juga Ayu. Terima kasih Bu dosen Linda. Semoga Kak Ara dan juga keluarga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Jangan lupa dukung gerakan temanku ya. Jadi kalau misal ada teman yang pernah jadi survivor COVID-19, diajak untuk gabung di gerakan ini di Instagramnya Salame. Iya. Ya. Ya. Dan perlu aku ingetin nih sekali lagi buat Sobat Ngulik, buat tetap stay at home kalau nggak ada kegiatan yang penting-penting amat di luar. Kalau mau keluar, tetap lakukan protokol kesehatan, dan buat yang terjangkit, jangan panik, jangan stres, karena yang dibutuhkan itu adalah hasil yang negatif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Dan jangan sampai kalau misalnya kita keluar dengan tidak mematuhi protokol, malah kita menularkan virus ke orang-orang terdekat kita. Gak kerasa ya Sobat Ngulik, sharing-sharing sama Kak Aranya untuk melawan COVID-19 sudah berada di penghujung acara nih. Baik, acara Ngopi Podcast kali ini saya tutup. Saya Yuma Ardita dan rekan saya Denisa Sari. Sampai jumpa di Ngopi Podcast episode berikutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ara. Terima kasih Kak Ara. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!